Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini adalah bab 7, yaitu teks persuasi. Kita akan mempelajari 1. Pengertian teks persuasi, 2. Tujuan teks persuasi, 3. Ciri-ciri teks persuasi, dan yang terakhir adalah kita akan membahas latihan soal-soal kaitannya dengan teks persuasi. Anak-anak, tahukah kalian apa itu teks persuasi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membujuk, mengajak, atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Demikian pula sebaliknya, seringkali kita terbujuk oleh ajakan atau pengaruh orang lain. Nah, berarti kita tidak asing dengan sesuatu yang persuasif. Itu artinya, teks persuasi bukanlah hal asing dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, apakah teks persuasi itu? Teks persuasi adalah teks yang bertujuan membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai yang disampaikan oleh penulisnya. Di dalam teks persuasi terdapat bujukan atau ajakan. Sebelum menyampaikan ajakan, penulis mengemukakan sejumlah pendapat. Selain berisi ajakan atau pendapat, dalam teks persuasi juga bisa berisi fakta. Baik pendapat maupun fakta digunakan untuk memengaruhi pembaca agar mau mengikuti ajakan-ajakan tersebut. Jadi apa isi teks persuasi itu? Teks persuasi berisi pendapat atau argumen, fakta, serta ajakan. Marilah kita lihat contoh teks persuasi. Anak-anak bisa lihat di halaman 176 buku paket Bahasa Indonesia kelas 8. Pada contoh tersebut dijelaskan bahwa penyebab seorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Kemudian disertakan juga contoh bahwa seseorang itu mengalami gangguan pencernaan karena sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Kemudian pada paragraf tersebut juga terdapat ajakan. Kita lihat pada bagian akhir paragraf yang bunyinya salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Pada kalimat terakhir paragraf kita mendapatkan ajakan untuk makan dengan pola makan sehat dan seimbang agar saluran pencernaan tetap sehat. Ajakan dalam teks persuasi sudah dijelaskan bahwa teks persuasi itu berisi ajakan. Lalu apa sebenarnya ajakan itu? Yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, atau diartikan pula undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Jadi ajakan dalam teks persuasif bisa tersurat, biasanya ditandai dengan kata harus, hendaknya, sebaiknya, dan sebagainya, atau kata-kata jangan, hindarilah, dan sebagainya. Selain tersurat, ajakan bisa juga secara tersirat atau tersembunyi di balik pernyataan yang ada.
Jadi ajakan dalam teks persuasi bisa tersurat, tertulis, jadi bisa langsung dilihat atau tersirat, tersembunyi. Pembelajaran selanjutnya adalah tujuan teks persuasif. Teks persuasi bertujuan meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat yang disampaikan benar, sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan penulis. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks persuasi. Ciri yang pertama, paragraf disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Adanya fakta dan data membuat pembaca yakin untuk mengikuti ajakan penulis. Ciri yang kedua, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Kata-kata ayo, mari, lakukan, sebaiknya, harus, dan lainnya adalah kata-kata yang sering dijumpai dalam teks persuasi. Ingat, ajakan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ciri yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya agar mempercayai yang ditulis penulis. Ciri yang keempat, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir seperti biasa, mari kita berlatih soal-soal terlebih dahulu. Kita akan berlatih kegiatan 7.1 halaman 178. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kutipan teks berikut. Kita lihat kutipan teksnya. Kegiatan non-akademik sah-sah saja buat dijalankan, apalagi dapat memaksimalkan diri sehingga menghasilkan prestasi yang gemilang. Satu yang mesti kamu ingat, sebagai pelajar, kegiatan utama kamu adalah belajar. Kamu harus pintar-pintar membagi waktu. Percaya deh, segala kegiatan positif akan menghasilkan kesuksesan. Pertanyaan yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Apa jawabannya? Teks persuasi adalah teks yang bertujuan membujuk, mengajak, atau memengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai yang disampaikan penulisnya. Soal nomor 2, hal apa saja yang membedakan teks persuasi dengan jenis teks lainnya? Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah bahwa teks persuasi itu berisi ajakan, bujukan yang bertujuan agar pembaca mau mengikuti ajakan penulis, sedangkan teks jenis lain tidak berisi ajakan. Yang nomor 3, apa yang diharapkan penulis teks persuasi untuk pembacanya? Jadi seperti sudah dijelaskan bahwa teks persuasi berisi ajakan, maka yang diharapkan penulis tentu saja pembaca mau mengikuti ajakan yang disampaikan oleh penulisnya. Selanjutnya soal keempat, apa fungsi fakta di dalam teks persuasi? Jawabannya bahwa fakta dalam teks persuasi berfungsi untuk meyakinkan pembaca agar mau mengikuti ajakan himbauan penulisnya. Kemudian soal nomor 5, mengapa cuplikan teks tersebut persuasif? Jelaskan. Jadi teks tersebut yang tadi sudah dibacakan di atas
merupakan teks persuasi karena berisi pendapat dan ajakan. Penulis mengemukakan pendapatnya bahwa seorang pelajar boleh mengikuti kegiatan non-akademik. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa kegiatan utama pelajar adalah belajar. Kemudian pada teks tersebut penulis mengajak agar seorang pelajar bisa membagi waktu antara belajar dengan kegiatan non-akademik. Anak-anak, demikian pembelajaran kali ini tentang teks persuasif. Bagi anak-anak yang belum jelas atau ingin menanyakan sesuatu, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.